wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Jangan lupa terus menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan selalu makan makanan yang bergizi. Oke sayang, mulai ya. Hari ini materi IPA kita adalah manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar peserta didik dapat menyebutkan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penggunaan magnet itu dalam kehidupan sehari-hari bagaimana gitu ya. Pengertian magnet sendiri adalah salah satu elemen yang memiliki kemampuan untuk menarik elemen lain sekitarnya yang memiliki sifat-sifat khusus untuk menghasilkan reaksi gaya. Artinya, setiap magnet memiliki gaya yang bersifat pemagnetan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Magnet memiliki kemampuan untuk menolak benda sekaligus bisa menarik dan mempertahankan benda lain tersebut tetap menempel. Jadi, untuk menarik benda-benda lain dan menempel gitu ya nak ya. Oke, berikut ini beberapa contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita ketahui. Kita lihat yang pertama, menarik magnet ya, pembangkit tenaga listrik, penunjuk arah sebagai pengubah getaran menjadi suara, sebagai perangkat pada mekanisme penutupan, alat ukur listrik, produk motor listrik untuk menemukan jarum dan sebagainya. Contohnya di sini ada bendanya, ada televisi, ada pengeras suara ya, ada radio dan sebagainya. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari magnet. Misalnya kalau sekarang ini ada untuk mendeteksi suatu penyakit ya di bidang kesehatan, juga menggunakan magnet. Ada pelekat peti sejuk bermagnet. Pelekat peti sejuk itu di kulkas ya gitu ya, untuk menutup kulkas biasanya, atau misalnya untuk menempelkan sesuatu di permukaan kulkasnya itu, dalam pintu kulkas. Kemudian apalagi di dompet ya. Kemudian di catur juga ada ya. Ini di kulkas tadi ya. Kemudian ada tanda nama biasanya juga ada. Ini adalah beberapa contoh manfaat magnet di sekitar kita. Kemudian menarik benda lain ya. Magnet memiliki manfaat utama yaitu menarik benda lain, terutama benda-benda yang berbahan khusus seperti baja dan besi. Gitu. Sebagai contoh pemanfaatan gaya magnet ini ada digunakan dalam industri besi untuk memindahkan besi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan katrol ya, katrol besi dengan gantungan besar yang terbuat dari magnet. Dengan pemanfaatan alat ini, pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan. Contoh itu mengangkat besi-besi ya. Kemudian pembangkit tenaga listrik. Magnet dapat digunakan untuk mendukung pembangkit tenaga listrik dalam skala kecil sampai skala besar sekalipun. Contoh magnet dapat membangkitkan tenaga listrik dalam skala kecil adalah magnet yang ada di dinamo sepeda yang bermanfaat untuk memancarkan lampu sepeda nih nak nih. Lihat nih kayak bentuknya kayak botol gitu ya. Jadi kalau kamu goes, nah dia akan merubah energi gerak menjadi energi cahaya. Perputaran roda menyebabkan magnet juga berputar. Jadi dia ada kumparannya, ada kawatnya, itu akan bergerak juga, berputar ya kumparannya. Kemudian menyebabkan sepedanya menyala. Ya, selanjutnya contoh dalam skala besar adalah pada generator pembangkit listrik yang membutuhkan gaya magnet yang besar. Nah, nanti kamu SMP belajar ini. Namanya GGL. Gaya listrik. Nah, ini dari sebuah magnet. Ya, kalau di SD itu hanya sampai generator pembangkit listrik membutuhkan gaya magnet yang besar. Contohnya ini gitu. Nah, kemudian sebagai penunjuk arah, magnet
dapat dimanfaatkan juga untuk petunjuk arah karena memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat magnet tersebut dapat digunakan dalam bentuk magnet buatan dengan ciri-ciri menyerupai jarum yang akan menunjuk ke arah utara dan selatan. Salah satu manfaat magnet sebagai penunjuk arah dapat kita temukan pada benda kompas yang akan mengarahkan jarum jam ke arah magnet west, east, ya, barat, dan timur. N dan S, utara dan selatan. Kemudian sebagai pengubah getaran menjadi suara, ya, magnet juga dapat bermanfaat sebagai pengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Salah satu contoh pemanfaatan magnet ini bisa kita temukan pada alat-alat pengeras suara seperti speaker atau headset. Di dalam alat-alat tersebut pasti terdapat magnet yang merupakan jenis magnet buatan. Itulah sebabnya bagian sisi headset jika dipertemukan satu sama lain akan saling tolak menolak karena kutub magnet keduanya adalah sama. Dan harus perhatikan itu ya, di headset juga ada magnet, ya, magnetnya adalah magnet buatan, ya, sifatnya tolak menolak, ya, jadi kiri dan kanan itu beda magnet. Yang selanjutnya adalah sebagai perekat pada mekanisme penutupan. Magnet dapat bekerja untuk perekat pada mekanisme penutupan yang diaplikasikan dengan mekanisme pada penutup tas atau dompet, tempat pensil, dan pada penutup pintu kulkas. Cara kerja gaya magnet tersebut adalah pada bagian kutub magnet akan dihadapkan pada kutub magnet yang berbeda jenisnya, sehingga pertemuan keduanya dapat saling tarik-menarik dan berhasil menciptakan mekanisme penutupan yang efektif dan efisien. Jadi yang satu positif misalnya, selatan ya, yang satu utara, jadi dia bisa nutup, ya, karena saling tarik menarik. Lalu alat ukur listrik. Magnet dapat diterapkan pemanfaatannya dalam alat ukur listrik seperti ampermeter atau voltmeter. Pada alat tersebut membutuhkan magnet untuk memainkan arah gaya magnet atau medan magnet dalam bentuk lilitan kawat yang pada bagian tengahnya terdapat magnet. Cara kerja pada alat pengukur listrik tersebut adalah akan menghasilkan gaya magnet yang berlawanan arah yang dapat memutar kumparan dan kemudian akan ditahan oleh pegas agar kumparan tidak bergerak, sehingga petunjuk ukuran akan menyimpang sesuai dengan kuat arus listrik yang melaju. Ini namanya sebenarnya transformator ya. Transformator itu memang cirinya harus ada lilitan, kuat arus ya, kemudian banyak kawat juga, dan kuat arus ya, dan volt itu. Ya, cirinya itu. Nanti di SMP sekali lagi kamu akan pelajari ini ya. Oke, kita lihat lagi produk motor listrik ya. Ini sekarang lagi banyak sekali ya dikonsumsi nih, banyak sekali yang beli nih ya. Magnet juga dapat bermanfaat untuk produk teknologi seperti motor listrik yang menggunakan energi listrik yang kemudian diubah menjadi gerak. Jadi energi listrik menjadi energi gerak. Ya, motor listrik disusun dari komponen kumparan kawat yang melilit magnet. Komponen tersebut akan menghasilkan gaya magnet yang berlawanan arah, sehingga komponen kumparan tersebut akan berputar sesuai porosnya dan akhirnya menghasilkan gerakan. Ya, pada intinya pokoknya kalau produknya motor listrik itu adalah mengubah ya energi listrik menjadi energi gerak. Itu aja poinnya. Ya, poinnya hanya itu untuk kamu ya. Jadi energi listrik menjadi energi gerak. Ya. Kemudian untuk menemukan jarum. Magnet bisa kalian manfaatkan untuk menemukan jarum yang mungkin saja jatuh ke tempat yang susah untuk dijangkau. Karena ukurannya yang kecil membuat jarum sulit ditemukan juga hilang. Selain itu, ujung jarum yang runcing dapat berbahaya, jadi harus segera ditemukan jika jatuh atau hilang. Itu. Jadi mencari jarum juga sekarang pakai magnet supaya cepat ketemu
contoh manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya ujung obeng dibuat bermagnet nih sekarang ya, agar sekrup yang akan dipasang menempel pada obeng sehingga mudah memasangnya. Iya, sekarang begitu ya. Jadi ujungnya itu mengandung magnet. Jadi mudah kan, umur kan kecil-kecil ya. Pada saat kita mau mengambilnya itu agak susah, makanya di ujung obengnya diberi magnet. Kemudian magnet pada papan catur ya, agar buah catur tidak mudah terguling atau tidak mudah dia jatuh gitu. Kemudian magnet pada ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Nah, biasanya ini tukang jahit ya. Oke, kemudian magnet pada bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng yaitu. Jadi biasanya agak sedikit dikasih ruang gitu ya, kalau dia panas itu kan memuai logamnya ya, memuai logamnya membuat dia bisa menempel ke magnet pada lonceng, makanya lonceng itu gitu. Itu adalah contoh manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada lagi nih ya, kereta api maglev nih ya, penemuan modern, dimana itu rodanya itu menempel ya pada relnya gitu. Ada sisi kutub magnet yang saling tolak menolak jika sejenis, sehingga kereta dapat berjalan ke arah rel magnet dengan kecepatan yang lebih. Ya karena dia nempel, maka dia pas digerakkan gitu dia nggak bakal kemana-mana gitu loh, makanya bisa bergerak sangat cepat. Nah, itu kereta api yang menggunakan magnet ya di rel